bapaknya sih pasrah, dia tidak akan berpikir, tadi saya sudah ngobrol sama bapaknya Pak Anda ya. Ya dia tidak akan membuat statement apa-apa karena takut untuk memperkeruh. Cuman yang perlu ditekankan adalah ini kan kejadian sebelum kasusnya Mbak R gitu loh. Ya memang sebelum kasusnya Mbak Erika, sebelum Panda seperti sekarang ini kan kita melihat Panda yang berbeda ya, yang buas, yang liar, yang fuckboy. Nah, kan kemudian ketika di kasus di Pokemon itu kan dia udah meminta maaf atas segala yang dilakukan di masa lalu. Nah, ini kan kemudian kan masa lalunya diungkit lagi, dipermasalahin lagi. Yang bodoh siapa dong? Ada fans dari circle sebelah itu nge-DM gua. Dia bilang, kenapa lo ngebacot terus tentang DJ Brapi dan circle-nya? Padahal lo itu nggak tahu DJ Brapi aslinya seperti apa. Dia orangnya baik, ganteng katanya. Lah gua emang bukan siapa-siapa, gua fans dari DJ Panda. Dan gua nggak pernah yang namanya menjelek-jelekan idola lo, DJ Brapi. Emang di video-video gua pernah nggak menjelekkan yang namanya DJ Brapi itu? Kagak pernah sama sekali. Justru gua malah mengagumi DJ Brapi itu. Orangnya ganteng, orangnya cakep, bahkan orangnya rendah hati dan tidak sombong. Ya nggak sih? Tanya aja teman-teman yang ada di sini, kapan gua pernah menjelek-jelekan DJ Brapi itu? Justru malah gua kagum sama kehebatan dari DJ Brapi yang jadi pahlawan kesiangan. Gua kagum banget. Perempuan yang dihamilin DJ Panda muncul juga. Jadi semalam tuh aku baru nonton podcastnya dari Sumargo, ngehadirin cewek yang katanya punya anak dari DJ Panda juga. Sebelumnya aku bukan fansnya DJ Panda sama sekali, bahkan aku baru tahu adanya DJ Panda setelah ada kasus sama Mbak R. Oke, langsung aja, singkat cerita, si cewek ini adalah fansnya si DJ. Terus si DJ ini ngebalesin DM-nya yang bla bla bla, akhirnya ketemu di saat si DJ ini mau perform. Ceweknya ini kayak misalkan si DJ di kota apa, dia nyusul di mana, dia nyusul, yang akhirnya terjadilah kejadian tersebut. Masalahnya adalah di sini. Kan di podcast tersebut itu dimasukin kan screenshot bukti chatnya gitu. Tapi setelah aku baca, sorry nih ya, dari chat tersebut kesannya itu kayak kamu menerima untuk di dirty flirty. If I were you, kalau misalkan ada cowok yang kurang ajar, bukannya malah makin ditemuin, tapi ya mending aku blok aja gak sih? Potong rantai itu biar gak terjadi yang lainnya. Paham kan? But cewek tersebut malahan ngasih sinyal ngerespon dirty flirty tersebut. Lalu pertemuan itu terjadi langsung ke hotel. Sekarang gini aja deh, apa yang kamu harapkan bertemu cowok pertama kali di hotel? Main Uno atau main Ludo? Lanjut ke janggalan kedua. Jadi di podcast tersebut Mbak ini menjelaskan kalau dia itu udah punya anak sebelumnya. Dia juga ekonominya sorry banget kurang. Untuk biaya sehari-hari itu dia itu dikasih uang orang tuanya dengan jual apa gitu, aku lupa. Nah, ini loh yang aku bingungin tuh di sini. Kalau memang kurang, ngapain kamu tuh road tripnya si DJ? Dia ke kota apa nyusul? Dia di kota apa nyusul sampai bukain hotel. Walaupun katanya si DJ ini mau bukain hotel, tapi kan misalkan dibayarin pun mendingan itu uang pergunain buat anak nggak sih? Sampai katanya dia jual emas. Sorry banget, dari hal ini aku jadi bisa ngeliat kalau Mbak ini agak kurang wise. Kejanggalan ketiga, jadi di podcast tersebut dimunculin juga screenshot di saat Mbak ini sampai hotel. Mbak ini kayak nanya ini, lah kamarnya sendiri-sendiri, tanpa membenarkan perilakunya si DJ. Tapi dengan kamu ngechat sendiri-sendiri kamarnya, itu kan kamu kayak anjing, kucing dikasih ikan. Ya kamunya itu ngasih pintu terbuka, itu kan kamu yang ngasih jalan ke arah sana. Dari chat itu juga jadi kelihatan kalau kamu berharap buat kamar sama si cowok. Janggalan keempat, ini yang benar-benar bikin aku kayak damn. Di saat cewek ini ngehubungin si DJ kalau dia tuh hamil, terus si DJ ini nyuruh ngebuang gitu. Bisa-bisanya Anda bilang, sayang bibitnya bagus. Sayang bibitnya bagus. Aku baru nemu orang yang habis dihamilin secara tidak baik, tapi masih bisa bilang sayang bibitnya bagus. Daripada ngamuk-ngamuk, ini orang gak mau tanggung jawab. Nyuruh ngebuang, tapi kamu bisa-bisanya bilang sayang bibitnya bagus. Kejanggalan kelima, jadi mbaknya ini sempat minta biaya gitu kan buat lahiran atau gimana gitu. J ini mau ngasih, tapi dengan syarat tanda tangan kontrak. Dalam surat itu intinya kalau mau dikasih uang harus ya udah hubungannya sampai sini aja. Mbak ini tanda tanganin tuh surat kontrak tersebut, yang mana kalau misalkan mbaknya udah tanda tangan berarti kan ya udah setuju. Terus kenapa tiba-tiba sekarang muncul? Ini bukan karena aku ngebelain si DJ ya, malahan kalau dengan mbaknya ini sekarang tiba-tiba muncul malah merugikan mbaknya nggak sih? Malah membahayakan nggak sih? Terus sempat disebut juga kalau dia muncul gini tuh karena emang butuh biaya, tiba ganti jadi butuh diakuin. Makanya dengan kamu tiba-tiba muncul gini, si DJ bakal ya ampun ibu dari anakku, ya ampun ini anakku. Enggak, yang ada kamu malah
malah dihujat netizen dan malah pihak sananya malah makin enak sama lu. Intinya dari video ini adalah please buat cewek-cewek di luar sana, please be smart. Jangan bodoh gara-gara lelaki. Tapi buatlah lelaki menjadi bodoh karena kecintaan sama kamu. Karena kalau udah kejadian kayak gini-gini tuh, laki-laki tuh nggak rugi. Kita yang lebih rugi. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya DJ Panda guys ya. Ada tanggapan dari Bunda Korla tentang isu DJ Panda yang sekarang ini guys. Dengar ya, baik-baik dari Bunda Korla untuk anaknya yaitu DJ Panda ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys. Kita tonton bareng-bareng. DJ Panda bun, DJ Panda kayak mana bunda? Ya nggak apa-apa DJ Panda. Kenapa DJ Panda? Kenapa dengan DJ Panda? DJ Panda baik-baik aja kok, nggak masalah dengan DJ Panda. Kenapa DJ Panda? Kenapa? Kalaupun ada orang ngaku-ngaku gini-gini, ya wajar deh. DJ Panda kan lagi terkenal, Benar. lagi viral, derajatnya naik, jobnya banyak. Ya perempuan-perempuan yang pernah tidur, istilah kalaupun perempuan yang katanya ngaku-ngaku sama dia udah punya, yang katanya udah punya anak janda ngaku perawan itu. Iya. Kalau misalnya perempuan yang bener-bener perempuan nggak mau ditidurin. Benar ya. Ya, nggak mau. Jangan kayak gitu. Buat bunda mah, alah, itu hal-hal yang drama-drama. DJ Panda itu, dia DJ. Nggak satu perempuan yang suka sama dia. Lu beruntung bisa ditidurin sama dia. Yang lainnya yang belum, yang juga pengen tidurin nggak kedapetan. Nah, lu beruntung. Jadi nggak usah merasa kesedih, kecewa, putus asa. Lu yang ngekor, lu yang mau, lu yang ngejer. Benar ya. Densu itu orangnya adil banget sama siapa aja, bahkan memberikan kesempatan kepada siapa aja. Buktinya kemarin di saat DJ Panda di cancel dan ditolak di mana-mana, cuma Densu yang memberikan kesempatan kepada DJ Panda untuk klarifikasi. Dan sekarang Densu memberikan kesempatan kepada Sister Hong untuk speak up atas masalah yang dialami oleh Sister Hong. Kata Sister Hong, anak yang dia lahirkan adalah anak dari DJ Panda. Dan kalau memang DJ Panda adalah cowok yang benar-benar gentle, seharusnya DJ Panda berani untuk mengetes paternitas supaya tahu bahwa anak yang dilahirkan Sister Hong anak DJ Panda atau bukan. Kalau memang itu anak dari DJ Panda, seharusnya DJ Panda sebagai seorang cowok yang gentle harus bertanggung jawab dan selesaikan masalahnya secara pribadi, jangan diumbar di sana sini. Waduh, Sister Hong guys ya. Aduh, masa dari Erika mungkin lah kalau misalnya temannya Fuji itu satunya siapa ya yang sekarang pacaran sama orang Malaysia itu, aku lupa namanya itu kan cantik juga tuh ya. Kalau sama dia mungkin wajar gitu ya, tapi ini ya benar mirip sama Sister Hong. Padahal jadi agak aneh gitu guys ya, kayak downgrade banget gitu ya, seleranya jadi jatuh banget gitu ya. Kalau mungkin kalau misalnya yang mengaku wajah-wajahnya mirip kayak Agnes Mo, kalau enggak Ralin Shah gitu ya, atau Luna Maya yang wajah-wajah cantik begitu ya, oke lah kita percaya gitu guys. Tapi kalau wajah kayak, maaf aku ya, bukannya mengejudge fisik gitu, cuma asa aneh gitu guys ya, karena orang pasti punya kriteria ya. Misalnya orang ini sukanya tipe-tipe yang seperti ini wajah-wajahnya, jadi nggak mungkin lah kalau misalnya walaupun maaf ya telanjang pun kayaknya nggak mungkin mau gitu loh ya guys ya. Nah, ini kita lihat ada kritik apa lagi nih, komen apa lagi dari netizen ini. DJ Panda karirnya udah naik lagi, boom, muncul cewek ini. Infonya dia adalah salah satu orang yang punya anak dari DJ Panda. Gue mau spill sedikit cuplikan yang ada di podcast ini. Disclaimer di sini, gue nggak berpihak ke siapa-siapa. Gue cuma ngejelasin apa yang ada di podcast. Jadi ceritanya, cewek ini awalnya tuh fans berat si Panda. Di sini dia nunjukin semua bukti-bukti chatnya dari awal sampai akhir. Nah, singkat cerita, sebelum DJ Panda perform di Solo, si cewek ini diajak nginep di hotel. Tapi kamarnya beda gitu. Si Panda bilang nanti dia yang bayar, habisnya berapa, nanti dia yang bayar. Nah, udahlah nih, si cewek ini buka kamar sendiri. Terus dia ngetok pintu kamarnya Panda. Dan terjadilah. Tapi setelah kejadian itu, cewek ini bilang kalau sikapnya Panda itu berubah jadi cuek banget. Dan parahnya, katanya kan awalnya mau dibayarin ya kamarnya si dia. Tapi ternyata itu nggak diganti sama sekali. Nah, setelah beberapa hari kemudian, si cewek ini sempat ketemu lagi sama Panda pas dia lagi perform di Semarang. Tapi di situ cewek ini bilang kalau si Panda itu udah asing banget. Nyapa pun enggak katanya. Singkat cerita, di akhir November dia ini tahu kalau dia hamil.
Densu nanya sampai berkali-kali kayak, yakin nggak itu anaknya Panda gitu. Tapi si cewek ini yakin banget kalau itu anaknya Panda. Karena dia tuh lagi nggak deket sama cowok lain. Nah pas dia ngehubungin si Panda, Panda itu malah nyuruh untuk ngegugurin anak itu. Tapi si cewek ini nggak mau, dia kekeh tetap mau pertahanin anak itu. Dan mirisnya, setiap dia ngomong ke orang atau ke keluarganya, mereka pada nggak percaya kalau itu anaknya Panda. Mereka malah pada bilang nggak mungkin dia mau sama elo gitu. Nah makanya si cewek ini sampai datang ke podcast. Dia mau ngebuktiin ke orang-orang dan keluarganya kalau itu anaknya Panda. Dan dia minta tolong ke Panda untuk ngakuin kalau itu anaknya. Bahkan dia siap banget kalau harus tes DNA. Waduh, gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Bentar, tes DNA. Takutnya kayak kemarin nih, kejadiannya Lisa Mariana bersama RK ya. Ternyata tidak terbukti, ntar malu sendiri. Aib keluarga lah yang jadi malu. Ya itu kebayang jadi ibu anak. Ibu sama bapaknya ini Sister Hong ini guys ya. Gimana gitu ya dengan tingkah laku anaknya yang membongkar aibnya sendiri, membongkar aib keluarganya. Kalau kayak gini kan jatuhnya aib keluarga ya. Karena orang-orang pasti tetangga-tetangga dia bakal menanyakan, ini anaknya kan masuk ke podcast dan gini. Waduh, malu banget kalau aku ya jadi orang tuanya ya. Waduh, gua kalau jadi DJ Panda ya, pusing kali ya. Tiba-tiba anak gua di mana-mana gitu kan. Abis menebar benih di mana-mana soalnya kan, cerot di mana-mana. Akhirnya jadilah anaknya di mana-mana juga gitu. Jadi kan emang kemarin DJ Panda sempat tuh ya dihujat satu Indonesia plus nantangin juga. Abis itu kan dia mengakui kesalahannya gitu kan ke podcastnya Densu ya kan, mau mengakui kesalahannya, dan dia juga ada statement gitu kalau misalnya dia juga ada dua wanita lain yang lagi mengandung anaknya dia gitu kan, dan akhirnya karena kejujurannya terus abis itu dia pergi ke pengajian juga, akhirnya dimaafkanlah dan akhirnya menjadi banyak fansnya nih sekarang, menjadi disukai. Jadi emang ya kalau bermain sosial media itu harus pakai strategi ya. Strateginya kalau di Indonesia ini ya udah, yang penting harus mengakui kesalahan ya, karena emang dengan mengakui kesalahan orang tuh lebih bisa terima gitu ya kan, akhirnya bisa kerja lagi, akhirnya sekarang bahkan banyak banget fansnya ibu-ibu. Nah sekarang muncul lagi nih ya kan, udah reda-reda, udah banyak fansnya, muncul lagi nih satu cewek lagi yang mengakui gitu kan kalau misalnya dia hamil dan melahirkan anaknya si Panda ini gitu kan, dan bahkan dia bersedia untuk tes DNA. DNA apa? DNA salmon. Gua dua-duanya salah lah ya. Bener. Karena dua-duanya melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Entah ceritanya gimana lah, entah bagaimana ceritanya lah, pokoknya dua-duanya salah. Tapi dalam kasus ini kenapa si cewek ini yang lebih banyak menerima hujatan, mulai dari hujatan fisik lah, gue baca tuh di kolom komentar ya, banyak yang bilang masa sih DJ Panda mau sama yang modelnya kayak beginian, gue kagak percaya, bla 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 bla. Termasuk aku sendiri nggak percaya. Padahal dua-duanya ngelakuin kesalahan loh. Dan kalau udah kayak begini ya, mau gimana pun juga cewek lah yang paling akan dirugikan ya. Karena cewek yang mengandung, cewek yang harus melahirkan. Ya kalau misalnya cowoknya kagak mau tanggung jawab ya ceweknya juga harus membesarkan. Lu bayangin deh coba. Plus sekarang dihujat lagi sama fans-fansnya Panda yang dulu sempat benci juga sama si Panda ini. Nah makanya di sosial media itu tuh netizen-netizen itu lucu ya. Hari ini dia bisa benci sebenci-bencinya sama lu, besok tuh dia bisa ngefans banget sama lu. Sebaliknya ngefans hari ini ya banget, besok bisa jadi ngatain lu. Ini udah gua alamin ya. Banyak yang ngehujat gua kemarin, kasus yang gua sama si Mbak E itu banyak yang ngehujat gue, tapi setelah gue balas ya chatnya segala macem malah ngefans taunya. Kan gue udah bilang ngefans boleh tapi jangan goblok. Oke, jangan matang-matang lo ngefans, akhirnya lo jadi buta, nggak bisa bedain yang mana yang salah, yang mana yang benar. Dua-duanya salah. Benar ya, dua-duanya sebenarnya salah ya, tapi aku masih 50-50 sih antara berita ini benar apa enggak. Maksudnya, apakah dia benar mempunyai hamil, maksudnya anak ya dengan DJ Panda atau enggak, kita nggak ada yang tahu ya, wallahu alam. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian percaya dengan ucapan dari perempuan ini? Aku lupa namanya, ini Cynthia kalau nggak salah namanya ya. Nah, menurut kalian gimana? Percaya dengan ucapan dia bahwa dia punya anak dari darah daging DJ Panda? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.